لقاء منتخب الأردن مع شقيقه. Team not making qualifying for Asian Cup. I'm curious. I have to understand why, and I'm not coming with answers. And yeah, we need to give him 100% every game. So I think if we see the squad now, artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Nah, tapi kan mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Nama pemain baru muncul usai Miliano Jonathans dan Mauro Nilstra resmi bela Garuda. Cedera yang menimpa Oleh Romeni sejak beberapa waktu lalu seakan menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia. Suporter di tribun dan jagat media sosial tak henti-hentinya membicarakan kondisinya. Harapan agar ia segera pulih bercampur dengan rasa takut bahwa absennya akan berlangsung jauh lebih lama dari perkiraan. Situasi itu membuat Patrick Kluivert, sang pelatih Garuda, benar-benar berada di posisi sulit. Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi mereka justru kehilangan striker utama yang selama ini jadi mesin gol. Di tengah suasana yang serba cemas, nama yang cukup mengejutkan publik tiba-tiba muncul ke permukaan. Ia adalah Thijs Dallinga, penyerang jangkung asal Belanda yang dikabarkan bisa membuka peluang naturalisasi. Sejak rumor itu beredar, banyak orang mulai penasaran. Siapa sebenarnya Dallinga dan apakah benar ia bisa menjadi jawaban atas krisis striker yang sedang dialami timnas Indonesia? Dallinga lahir di Groningen pada 3 Agustus 2000. Dengan tinggi mencapai 190 cm, ia menjelma menjadi penyerang dengan keunggulan fisik yang jarang dimiliki pemain seumurnya. Karirnya dimulai di Akademi FC Emmen sebelum pindah ke Groningen FC. Pada awalnya, perjalanan tidak selalu mudah. Kesempatan bermain di tim utama sangat terbatas dan ia harus menunggu lama untuk benar-benar menunjukkan potensinya. Titik balik datang saat ia bergabung dengan Excelsior Rotterdam di kasta kedua Belanda. Musim 2021 hingga 2022 menjadi musim emas bagi dirinya. Dalam 43 pertandingan di semua ajang, ia sukses mencetak 36 gol. Catatan itu bukan hanya fantastis, tapi juga membuktikan bahwa ia adalah predator sejati di kotak penalti. Performa tersebut membawa Excelsior promosi ke Liga teratas Belanda sekaligus mengangkat nama Dallinga ke panggung sepak bola Eropa. Kesuksesan itu membuat Toulouse FC dari Ligue 1 Prancis kepincut. Di sana ia melanjutkan tren positif dengan rata-rata mencetak 2 digit gol setiap musim. 2 tahun di Prancis membuat reputasinya semakin dikenal hingga akhirnya bolonya dari Serie A datang membawa tawaran baru. Meski penampilannya di musim pertama di Italia tidak sehebat saat di Belanda atau Prancis, kualitas Dallinga tetap terlihat. Ia masih dipercaya tampil dalam lebih dari 30 pertandingan, meski sebagian besar sebagai pemain cadangan dan tetap menyumbang beberapa gol penting. Yang membuat Dallinga menarik perhatian adalah gaya bermainnya. Ia adalah tipe penyerang nomor 9 klasik yang kini semakin jarang ditemui. Berbekal tubuh tinggi besar, ia tangguh dalam duel udara, piawai membaca ruang, dan punya penyelesaian akhir yang sangat klinis. Namun bukan berarti ia kaku. Untuk ukuran pemain bertubuh 190 cm, Dallinga termasuk cepat dan punya etos kerja tinggi. Ia bisa turun ke lini tengah, membuka ruang bagi rekan setim, sekaligus menjadi target man berbahaya di kotak penalti. Pertanyaan terbesar tentu saja, apakah ia benar-benar memiliki darah Indonesia? Rumor menyebutkan bahwa keluarga besar Dallinga pernah bermukim di Tanjung Priok pada era 1950-an. Beberapa arsip kolonial bahkan mencatat keberadaan marga Dallinga yang tinggal di Jakarta pada masa itu. Namun, sampai sekarang belum ada bukti resmi yang benar-benar mengonfirmasi hal tersebut. Agen pemain keturunan, Yusa Nugraha, mengaku sudah mencoba menghubungi pihak keluarga tapi belum ada jawaban yang pasti. Jika garis keturunan itu memang benar ada, masih perlu dipastikan generasi keberapa Dallinga berada. FIFA menetapkan bahwa jika keturunan sudah terlalu jauh, maka proses naturalisasi tidak akan bisa dilakukan. Meski masih tanda tanya, bayangan kehadiran Dallinga di timnas Indonesia membuat banyak fans tak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Bayangkan jika Oleh Romeni dan Dallinga bisa berada di lini depan secara bersamaan. Indonesia akan memiliki kombinasi yang menakutkan. Romeni dengan kelincahan dan mobilitas tinggi, sementara Dallinga dengan fisik kuat dan naluri mencetak gol di kotak penalti. Lawan sekelas Irak atau Arab Saudi tentu akan sangat kesulitan menghadapi duet semacam itu. Patrick Kluivert pasti sangat terbantu jika benar-benar ada peluang membawa Dallinga ke dalam skuadnya. Dengan pengalaman bermain di 3 liga berbeda Eropa, kualitas penyelesaian klinis, serta kemampuan menjadi target man yang solid, ia bisa menjadi senjata baru Garuda di level internasional. Terbaru, Thijs Dallinga baru-baru ini memberikan pernyataan yang menimbulkan spekulasi soal masa depannya di kancah internasional.
Dalam wawancaranya dengan Corriere dello Sport, Dallinga yang disebut-sebut punya darah Indonesia secara terang-terangan menolak membahas peluangnya membela timnas Belanda. Penyerang kelahiran Groningen, Belanda itu justru menegaskan fokusnya saat ini adalah membela klubnya di Serie A Italia. Komentar tersebut muncul saat ia diminta menanggapi peluang rekannya di Bologna, Sam Beukema, untuk menembus skuad De Oreni. Alih-alih menjawab tentang dirinya sendiri, Dallinga lebih memilih membicarakan Beukema dan menyatakan bahwa persaingan di tim nasional Belanda sangat ketat. Ini akan menjadi tantangan baginya, tetapi saya pikir jika dia terus bermain seperti sekarang dan di masa lalu, dia punya peluang untuk masuk tim nasional. Saya fokus ke Bologna, kata Dallinga. Pernyataan ini sontak memunculkan kembali rumor ketertarikan PSSI terhadap Dallinga. Di tengah kebutuhan timnas Indonesia akan sosok striker baru pasca cedera panjang oleh Romani, nama Dallinga menjadi salah satu kandidat yang santer dibicarakan untuk dinaturalisasi. Dallinga bisa jadi pemain termahal timnas Indonesia jika proses naturalisasi benar-benar terjadi. Thijs Dallinga akan menjadi pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. PSSI diyakini mempertimbangkan serius langkah ini, apalagi Dallinga merupakan striker dengan pengalaman bermain di kompetisi papan atas Eropa seperti Ligue 1, Serie A, dan Liga Champions. Meski sempat mencicipi debut bersama timnas senior Belanda di bawah Ronald Koeman, Dallinga belum mencatatkan caps penuh dan baru tampil selama 45 menit. Ia juga sempat membela timnas U19 dan U21 Belanda dengan total 10 penampilan. Situasi ini membuat peluang naturalisasinya terbuka lebar. FIFA mengizinkan pemain berganti negara jika belum bermain secara resmi dalam pertandingan kompetitif senior penuh, sebuah celah yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk merekrut Dallinga secara sah. Kualifikasi Piala Asia U23 2026, pemain timnas Indonesia U23 menangis karena cedera ACL. Timnas Indonesia U23 tengah bersiap menapaki jalan terjal di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ajang ini bukan hanya sekadar pertandingan, tetapi juga pertaruhan harga diri generasi muda Garuda di hadapan bangsa. Lawan-lawan yang akan dihadapi memang bukan nama besar di kancah Asia, namun sejarah membuktikan bahwa sepak bola selalu penuh kejutan. Di atas kertas, dua lawan Garuda Muda tercatat belum pernah sekalipun merasakan manisnya lolos ke putaran final. Tetapi justru disitulah bahayanya, karena tim kecil selalu datang dengan semangat besar untuk menciptakan kejutan. Kualifikasi kali ini akan berlangsung pada tanggal 3 hingga 9 September 2025. Indonesia mendapat kehormatan besar menjadi tuan rumah grup J. Semua laga akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah stadion yang punya kenangan panjang bagi publik sepak bola tanah air. Sorakan supporter, gegap gempita koreografi, hingga dentuman drum di tribun akan menjadi energi tambahan bagi para pemain muda Indonesia yang berjuang di lapangan. Mereka akan melawan 3 tim, yakni Laos, Makau, dan raksasa Asia, Korea Selatan. Dari 4 tim ini, hanya juara grup yang berhak meraih tiket otomatis menuju putaran final yang akan diselenggarakan di Arab Saudi pada 7 hingga 25 Januari 2026. Secara historis, Makau dan Laos memang bukan lawan yang menakutkan. Makau tercatat sudah 5 kali ambil bagian dalam kualifikasi, namun hasilnya selalu mengecewakan. Bayangkan dari 17 pertandingan yang dijalani, mereka tidak pernah sekalipun meraih kemenangan. Rekor mereka sangat kelam, selalu kalah, hanya mampu mencetak 9 gol dan gawang mereka jebol hingga 97 kali. Tim ini selalu menjadi bulan-bulanan lawan, sebuah catatan yang membuat mereka datang ke Sidoarjo dengan status underdog mutlak. Sementara itu, Laos sedikit lebih baik dibandingkan Makau. Sudah 6 kali mereka mencoba peruntungan di kualifikasi Piala Asia U23. Dari 19 laga yang dimainkan, Laos meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang, dan menelan 10 kekalahan. Produktivitas gol mereka mencatatkan 26 kali membobol gawang lawan. Namun di sisi lain pertahanan mereka juga rapuh dengan 41 kali kebobolan. Laos bukan tim baru, mereka punya pengalaman meski tetap dianggap sebagai kuda hitam yang jarang diperhitungkan. Indonesia sendiri kini datang dengan status berbeda. Pada edisi 2024, Garuda Muda membuat kejutan besar dengan tampil sebagai tim debutan namun berhasil finish di posisi keempat. Capaian itu mengubah pandangan banyak orang terhadap kekuatan Indonesia di level Asia. Kini ekspektasi publik jauh lebih tinggi. Para pemain muda tidak lagi sekadar tampil sebagai peserta, tetapi diharapkan mampu menjadi penantang serius. Namun, di balik semua itu, ada tantangan besar yang menanti Korea Selatan. Negeri ginseng ini sudah pernah meraih gelar juara pada tahun 2020 dan berulang kali menjadi langganan putaran final. Timnas U23 Korea Selatan dikenal disiplin, keras, dan memiliki stamina luar biasa. Pertemuan dengan mereka hampir selalu berakhir dengan duel yang menguras energi, baik mental maupun fisik.
Atmosfer kualifikasi ini dipastikan akan memanas sejak laga pertama. Indonesia akan langsung berhadapan dengan Laos pada 3 September 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Laga ini dipandang sebagai pintu gerbang penting bagi perjalanan Garuda Muda. Jika mampu memetik kemenangan di laga perdana, motivasi dan kepercayaan diri para pemain akan meningkat berlipat ganda. Namun jika justru tergelincir, tekanan publik bisa jadi bumerang yang memberatkan langkah mereka pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Laos memang tidak punya catatan gemilang, tetapi mereka adalah lawan yang tidak boleh diremehkan. Sementara itu, pemain timnas Indonesia U23 Ahmed Maulana mengalami cedera anterior krusiat ligamen ACL saat membela sang klub Arema FC kontra Bayangkara FC di pekan ketiga Super League 2025/2026 pada Jumat malam. Akibatnya, ex-pemain Persija Jakarta ini dipastikan absen membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3 hingga 9 September 2025. Tak hanya timnas Indonesia U23, Ahmed Maulana juga dipastikan absen membela Arema FC hingga akhir Super League 2025/2026. Sebab pemain yang biasa beroperasi sebagai fullback kanan dan gelandang ini harus menepi 9 hingga 12 bulan. Striker Malaysia U23 singgung timnas U23 Indonesia jelang laga di Jakarta. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi sebuah laga panas yang akan membakar semangat seluruh rakyat Indonesia saat mereka bersua rival abadi Malaysia U23 dalam lanjutan fase grup A Piala AFF U23 2025. Pertandingan ini dijadwalkan akan digelar pada 21 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, sebuah panggung saksi sejarah perjuangan Garuda Muda yang akan kembali bergemuruh dengan puluhan ribu supporter merah putih yang siap memberikan dukungan penuh tanpa henti. Pertemuan antara Indonesia dan Malaysia bukan sekadar laga sepak bola biasa. Ini adalah pertemuan syarat gengsi, harga diri, dan sejarah panjang rivalitas dua negara bertetangga yang tidak ingin saling mengalah. Terlebih saat bermain di panggung besar seperti Piala AFF U23. Tensi panas diprediksi akan menyelimuti laga ini sejak menit pertama, karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur dan semakin dekat dengan gelar juara yang diimpikan. Malaysia akan datang ke Jakarta dengan tekad membuktikan diri, meskipun mereka sadar akan menghadapi tekanan besar dari puluhan ribu supporter Indonesia yang akan memenuhi setiap sudut SUGBK dengan nyanyian, sorakan, dan dukungan fanatik mereka yang akan menggema sepanjang 90 menit. Namun hal ini tidak membuat skuad Harimau Malaya gentar, bahkan salah satu penyerang andalan mereka, Abdurrahman Daud, justru menjadikan atmosfer panas di GBK sebagai bahan bakar semangat timnya. Abdurrahman Daud, striker muda milik Selangor FC, dengan lantang mengungkapkan bahwa laga melawan Indonesia akan menjadi momen penting bagi karirnya dan skuad Malaysia U23. Ini kesempatan bagus untuk mengawali musim dengan baik, ujarnya. Kami tahu betul bagaimana rivalitas antara Malaysia dan Indonesia selalu sengit setiap kali bertemu. Dan kami sadar betul kami harus membanggakan supporter Malaysia, lanjutnya dengan tatapan penuh keyakinan. Ia bahkan membawa kenangan manis saat bermain di Indonesia ketika menjadi bagian dari skuad Malaysia U19 yang berhasil menjuarai Piala AFF U19 2022 di tanah air. Berbekal pengalaman berharga tersebut, Abdurrahman Daud menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya siap menghadapi tekanan supporter Indonesia dan akan tampil dengan mental baja untuk mengulang kesuksesan yang sama seperti saat mereka menaklukkan Indonesia di final U19 beberapa tahun lalu. Mental menjadi kunci untuk mengulang kesuksesan U19, dan kami harus mempersiapkannya sejak sekarang, tegas Abdurrahman Daud. Meski akan bermain di kandang lawan yang terkenal dengan atmosfer fanatiknya, ia mengaku tidak gentar sedikit pun. Bahkan sebaliknya, tekanan dari supporter Indonesia akan menjadi pemacu semangat timnya untuk tampil habis-habisan dan meraih kemenangan. Dengan kehadiran dan dukungan supporter fanatik mereka, justru itu akan memacu kami untuk mengalahkan mereka di kandang mereka sendiri, ungkapnya tanpa ragu. Lebih dari itu, Abdurrahman juga memiliki target pribadi dalam laga ini. Ia ingin membuka keran golnya di turnamen ini, menegaskan bahwa dirinya layak diperhitungkan sebagai salah satu striker muda berbahaya di Asia Tenggara. Turnamen ini penting untuk karier saya, dan saya ingin mencetak gol pertama saya di sana, pungkasnya dengan penuh optimisme. Catatan pertemuan antara Indonesia U23 dan Malaysia U23 menunjukkan bahwa Garuda Muda masih belum terlalu dominan atas Harimau Malaya. Dalam 5 laga terakhir, Malaysia mencatat 3 kemenangan atas Indonesia, sementara 2 kemenangan Indonesia semuanya diraih melalui drama adu penalti setelah bermain imbang di waktu normal. Salah satu kekalahan paling diingat terjadi di Piala AFF U23 sebelumnya saat Malaysia membalikkan keadaan menjadi menang 2-1 setelah sempat tertinggal lewat gol Ramadan Sananta dengan 2 gol balasan dicetak oleh Fergus Tierney, pemain naturalisasi asal Skotlandia yang menjadi mimpi buruk pertahanan Indonesia saat itu. Malaysia juga unggul dalam semifinal SEA Games 2017 dengan skor tipis 1-0 dan membantai Indonesia 3-0 pada kualifikasi Piala Asia U23 2018.
Sementara itu, 2 kemenangan Indonesia atas Malaysia terjadi pada semifinal SEA Games 2013 dan perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Namun keduanya juga diraih lewat adu penalti yang menegangkan setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi pelatih Garuda Muda Gerald van den Burg. Ia menyadari bahwa laga fase grup hanya berlangsung 90 menit tanpa adu penalti, sehingga para pemain muda Indonesia harus tampil lebih efektif dan klinis dalam memanfaatkan peluang yang ada. Mereka harus memastikan kemenangan mutlak dalam waktu normal, terutama dengan dukungan luar biasa dari puluhan ribu supporter yang akan memenuhi SUGBK. Dukungan masif dari publik Indonesia di GBK akan menjadi senjata tambahan bagi Garuda Muda untuk tampil penuh semangat, memberikan tekanan berlapis kepada pemain Malaysia sejak menit pertama, dan menunjukkan dominasi di kandang sendiri. Atmosfer panas yang tercipta dari ribuan supporter yang meneriakan nama Indonesia akan menjadi suntikan motivasi bagi dan kawan-kawan untuk menampilkan performa terbaik mereka. Kini semua rakyat Indonesia menantikan momen tersebut, momen ketika Garuda Muda terbang tinggi di atas harimau Malaya, menuntaskan rivalitas dengan kemenangan, dan membuka jalan lebar menuju babak selanjutnya di Piala AFF U23 2025. Pertandingan ini bukan hanya sekadar laga sepak bola, tetapi juga menjadi pembuktian harga diri dan semangat juang Indonesia untuk menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa Garuda Muda siap menjadi raja baru kawasan. Saatnya Garuda Muda menjawab tantangan dengan kemenangan, saatnya mereka membungkam keraguan, dan saatnya mereka membuktikan kepada Malaysia dan seluruh Asia Tenggara bahwa Indonesia bukan hanya tuan rumah, tetapi juga pemilik panggung di Gelora Bung Karno. Kemenangan ini akan menjadi awal kebangkitan sepak bola Indonesia, memompa semangat generasi muda untuk terus mendukung dan berjuang demi merah putih. Starter di AFF U23, Hoki Caraka respon hujatan netizen. Striker Timnas Indonesia U23, Hoki Caraka, menjadi sorotan usai tampil sebagai starter saat menghadapi Filipina di Piala AFF U23 2025. Bukan hanya sorotan pujian, tetapi juga hujatan dari sebagian netizen yang merasa kecewa dengan penampilannya. Namun, di tengah derasnya kritik yang menghantamnya, Hoki justru memberikan respons yang berkelas dan menunjukkan mentalitas tangguh seorang pejuang Garuda Muda. Skuad Garuda Muda baru saja menuntaskan laga kedua grup A dengan kemenangan tipis 1-0 atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Jumat malam. Kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Anak asuh Gerald van den Burg harus bekerja keras menembus pertahanan rapat Filipina sebelum akhirnya unggul melalui gol bunuh diri Jaime Roskillo pada menit ke-23. Roskillo salah mengantisipasi lemparan jarak jauh Robby Darwish dan bola justru masuk ke gawangnya sendiri, menghadirkan keunggulan tipis untuk Indonesia. Berbeda dengan laga pertama saat Indonesia berpesta gol ke gawang Brunei Darussalam dengan skor 8-0, kali ini Garuda Muda harus menghadapi tembok kokoh pertahanan Filipina. Dari 17 tembakan yang 7 diantaranya tepat sasaran, tak satu pun gol tercipta dari kaki para penyerang Indonesia. Hoki Caraka yang dipercaya turun sebagai starter dengan sokongan Rahmat Arjuna di sayap kiri dan Raihan Hanan di kanan, gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas untuk mencatatkan namanya di papan skor. Rating 6 pun tercatat untuknya, memancing hujatan dari sejumlah netizen. Sebagian netizen bahkan menyebut Hoki sebagai joki Strava karena dianggap hanya berlari-lari di lapangan tanpa arah, tampak kebingungan saat bola berada di kakinya. Ada juga yang menyindir bahwa Hoki hanya pantas bermain di Liga Tarkam alias antar kampung dan tak perlu lagi tampil di sisa laga Piala AFF U23 tahun ini. Namun, alih-alih terpancing emosi, Hoki Caraka memilih merespons dengan kepala tegak. Ia menegaskan bahwa kemenangan adalah hal terpenting, tak peduli berapapun skornya. Mau menang 1-0, 8-0, atau 2-0 sama saja, karena yang penting adalah menang, kata Hoki saat ditemui awak media di Mix Zone SUGBK dengan wajah tenang Jumat malam. Hoki mengakui bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja keras tim dan bagian dari perjalanan panjang menuju target utama mereka, menjadi juara Piala AFF U23. Ia juga mengungkapkan harapannya untuk kembali mendapatkan kesempatan bermain saat laga penentuan kontra Malaysia pada Senin malam waktu Indonesia bagian Barat, setelah pada laga pertama hanya duduk di bangku cadangan. Kita bisa lihat sendiri pelatih dan pemain kita banyak yang sudah terbiasa bermain di Liga 1 dan memiliki kualitas yang bagus. Semoga kita bisa meraih kemenangan lagi, tutur Hoki menunjukkan rasa optimisnya menghadapi laga penentuan tersebut. Saat ini, Garuda Muda masih kokoh di puncak klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin dari 2 kemenangan beruntun dan catatan 9 gol tanpa kebobolan. Jika mampu meraih hasil imbang atau menang atas Malaysia, Hoki Caraka dan kawan-kawan akan memastikan diri lolos ke semifinal dan menjaga asa menjadi juara. Insya Allah kita lolos ke semifinal dan target kita tentu saja juara. Saya cukup puas karena sudah menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tutup Hoki dengan penuh keyakinan dan semangat pantang menyerah, membuktikan bahwa mental seorang pejuang Garuda Muda tak akan runtuh hanya karena hujatan netizen. Kontroversi Jens Raven, belum tampil sama sekali di klubnya musim ini, namun tetap dipanggil timnas.
Nama Jens Raven kembali mengundang kontroversi panas dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pemanggilan penyerang muda kelahiran Belanda ini oleh pelatih Gerald van den Burg untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 seolah menjadi bahan bakar perdebatan di media sosial dan forum-forum sepak bola tanah air. Turnamen ini akan digelar pada 15 hingga 29 Juli 2025 di Indonesia dengan 2 panggung megah, Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga yang akan menjadi saksi bisu perjuangan Garuda Muda mengejar mimpi juara di hadapan rakyat Indonesia sendiri. Di antara 30 nama pemain yang dipanggil oleh Van den Burg, hanya 1 nama yang berasal dari klub luar negeri, yakni Jens Raven. Publik pun langsung menyorot keputusannya, mempertanyakan logika pemanggilan pemain yang bahkan belum mencatat 1 menit pun bermain untuk klubnya musim ini. Di lini depan, Jens Raven akan bersaing dengan Hoki Caraka, penyerang yang sudah terbukti konsistensinya bersama PSS Sleman di Liga 1 Indonesia. Hoki mencatat menit bermain tinggi, gol dan kontribusi nyata bagi klubnya menjadikannya penyerang yang sangat layak diandalkan oleh timnas Indonesia. Sebaliknya, situasi Jens Raven menjadi teka-teki besar. Raven masih terdaftar sebagai pemain FC Dordrecht, klub peserta Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Namun yang menjadi sorotan tajam, ia belum pernah dimainkan di tim utama dan masih terjebak di tim U21. Lebih mirisnya lagi, sepanjang musim 2024 per 2025 ini, Raven bahkan belum sekalipun tampil untuk tim U21 Dordrecht. Sebuah catatan yang tidak bisa dianggap remeh karena tercatat jelas dalam data resmi Transfermarkt, situs statistik sepak bola yang kredibel. Fakta ini jelas mengejutkan publik, terutama jika melihat performa Raven pada musim sebelumnya yang cukup impresif. Musim 2023 per 2024, Raven tampil konsisten bersama Dordrecht U21 dengan catatan 20 penampilan, 6 gol, dan total 1.276 menit bermain. Saat itu, Raven yang baru berusia 18 tahun menunjukkan potensi luar biasa sebagai predator di kotak penalti, dengan kecepatan, positioning, dan naluri golnya yang tajam. Namun musim ini, grafik performa di level klubnya seolah menghilang tanpa jejak menjadi misteri yang membuat banyak pengamat mempertanyakan apakah Raven masih layak membela Garuda Muda dalam ajang penting seperti Piala AFF U23 2025. Meski demikian, keputusan pemanggilan Raven menjadi tanda kepercayaan penuh dari Van den Burg yang menilai pengalaman serta kontribusi Jens Raven bersama timnas Indonesia di kelompok usia muda masih terlalu berharga untuk dilewatkan. Bagi publik sepak bola Indonesia, nama Jens Raven bukanlah sosok asing. Ia telah beberapa kali mengenakan seragam Garuda Muda baik di timnas U19 maupun U20 dan menorehkan prestasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Puncaknya terjadi saat Piala AFF U19 2024 ketika Raven mencetak 4 gol dan menyumbang 3 assist dalam 5 pertandingan, menjadikannya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang turnamen. Secara total, Jens Raven telah membukukan 4 gol dari 12 penampilan bersama timnas Indonesia U20. Catatan yang membuktikan bahwa ia memiliki kapasitas untuk tampil maksimal saat membela Merah Putih meski menit bermainnya di klub menurun drastis. Namun di sisi lain, ekspektasi yang mengiringi nama Raven sangat besar, mengingat ia menjadi satu-satunya pemain abroad dalam skuad Garuda Muda saat ini. Sementara Indonesia sendiri memikul target tinggi untuk meraih hasil terbaik sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Di tengah sorotan dan tekanan besar, Piala AFF U23 2025 menjadi panggung pembuktian bagi Raven. Ini bukan hanya tentang mencetak gol dan membantu tim lolos dari fase grup, tetapi juga tentang membungkam kritik dan membuktikan kepada publik bahwa dirinya masih pantas diperhitungkan, baik di level klub maupun internasional. Dengan dukungan puluhan ribu supporter Indonesia yang akan memadati Stadion GBK dan Stadion Patriot, Raven akan merasakan atmosfer luar biasa yang mungkin belum pernah ia rasakan sebelumnya di Belanda. Laga demi laga akan menjadi ujian mental bagi Raven, di mana setiap sentuhan bola dan setiap peluang akan menjadi sorotan publik. Garuda Muda membutuhkan pemain yang tidak hanya haus gol, tetapi juga mampu tampil konsisten dalam tekanan tinggi. Raven harus membuktikan bahwa ketajaman dan insting golnya masih ada, serta mampu menjadi senjata rahasia bagi Van den Burg dalam menghadapi lawan-lawannya seperti Malaysia, Filipina, dan Brunei di fase grup. Publik Indonesia sangat berharap agar Raven mampu menjawab keraguan ini dengan aksi nyata di lapangan hijau. Bahwa ia bukan sekadar nama pemain abroad yang dipanggil demi gengsi, melainkan seorang pejuang muda yang siap memberikan segalanya untuk Garuda Muda demi mengangkat trofi Piala AFF U23 di tanah air sendiri. Raven juga perlu menjadikan momen ini sebagai titik balik untuk memperbaiki karirnya di klub, karena performa impresif bersama timnas Indonesia akan membuka peluang bagi dirinya untuk mendapatkan kepercayaan lebih besar di klub maupun menarik perhatian klub lain yang membutuhkan striker muda potensial. Bagi Raven, Piala AFF U23 2025 adalah momentum hidup dan mati.
Inilah panggung yang akan membuktikan apakah dirinya benar-benar layak menjadi bagian penting dari masa depan sepak bola Indonesia. Inilah saatnya Raven membungkam semua keraguan, membalas semua keraguan dengan gol-gol indah, dan menjadi bagian penting dari sejarah Garuda Muda dalam perburuan gelar juara di hadapan rakyat Indonesia sendiri. Saatnya Jens Raven bangkit, membuktikan dirinya di lapangan dan menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus berjuang dan bermimpi tinggi dalam sepak bola. Saatnya ia kembali menjadi predator di kotak penalti, menjawab semua keraguan dan menunjukkan bahwa meski belum bermain di klub musim ini, darah pejuang masih mengalir deras di nadinya untuk membela merah putih dengan penuh kebanggaan. Indonesia gantikan Qatar sebagai tuan rumah babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berpotensi mengguncang panggung sepak bola Asia setelah muncul kabar bahwa tanah air kita tercinta berpeluang besar menggantikan Qatar sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan pada Oktober 2025 mendatang. Sebuah kesempatan emas yang tak hanya akan mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, tetapi juga memberikan keuntungan moral dan teknis bagi skuad Garuda dalam perjuangan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Pergantian tuan rumah ini berpotensi terjadi bukan tanpa sebab. Kondisi Timur Tengah yang saat ini sedang memanas akibat konflik Iran-Israel dan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar membuat situasi keamanan di kawasan tersebut tidak stabil. Serangan yang terjadi setelah ketegangan atas pengeboman pusat nuklir Iran itu menjadi pemicu utama yang menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi FIFA dan AFC terkait keselamatan pemain, ofisial, dan supporter yang akan hadir dalam ajang krusial ini. Situasi genting tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengambil alih status tuan rumah dari Qatar, membawa atmosfer euforia dan semangat luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia yang haus akan sejarah baru di dunia sepak bola. Sebagaimana diketahui pada 13 Juni 2025 lalu, AFC telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini sempat memicu protes dari beberapa negara peserta, termasuk Irak dan Indonesia, yang mempertanyakan aspek keadilan dan keamanan terkait pemilihan tuan rumah di wilayah yang memiliki potensi konflik. Irak, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Oman sebenarnya menjadi negara-negara alternatif yang memungkinkan untuk menggelar babak keempat ini, namun AFC memilih Qatar dan Arab Saudi karena status mereka sebagai negara pot 1 yang dianggap lebih siap dalam fasilitas. Namun, dinamika geopolitik berubah dengan cepat. Konflik Iran-Israel meski sempat mengalami gencatan senjata, kembali memanas dengan potensi ancaman serangan susulan yang dapat memicu ketidakstabilan lebih luas di Timur Tengah. Hal ini memaksa FIFA untuk mempertimbangkan ulang lokasi pertandingan dengan fokus utama pada keselamatan pemain dan semua pihak yang terlibat. Jika menimbang risiko Irak, Oman, dan UEA juga berada di wilayah yang dekat dengan pusat konflik, sehingga opsi mereka menjadi kurang ideal dalam perspektif keamanan. Disinilah Indonesia muncul sebagai opsi paling aman dan stabil untuk menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jarak yang jauh dari pusat konflik, kondisi politik yang relatif stabil, serta kesiapan infrastruktur sepak bola yang semakin baik menjadikan Indonesia sebagai kandidat kuat yang dapat diandalkan oleh FIFA. Lebih menarik lagi, sejak awal PSSI sudah dengan tegas mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk babak keempat ini, menunjukkan keseriusan dan kesiapan Indonesia dalam menggelar ajang internasional dengan skala besar. Jika keputusan ini benar-benar terrealisasi, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi saksi perjuangan skuad Garuda menuju Piala Dunia, tetapi juga menjadi panggung bagi sejarah baru sepak bola Indonesia. Bayangkan, Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali bergemuruh dengan ribuan supporter merah putih yang meneriakan dukungan untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan, menghadirkan atmosfer panas yang akan mengguncang lawan-lawannya di lapangan hijau. Faktor kandang akan menjadi keuntungan besar yang dapat menambah kepercayaan diri para pemain Indonesia, memotivasi mereka untuk tampil habis-habisan dan membuktikan bahwa Indonesia pantas berada di panggung terbesar sepak bola dunia. Kehadiran Indonesia sebagai tuan rumah akan menjadi simbol kebangkitan sepak bola nasional, membuka mata dunia bahwa Indonesia tidak hanya mampu menjadi peserta, tetapi juga mampu menjadi penggerak sepak bola Asia dengan menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan besar. Hal ini akan memberikan dampak positif tidak hanya pada prestasi timnas, tetapi juga pada perekonomian, pariwisata, dan citra internasional Indonesia sebagai negara yang mampu menggelar ajang besar dengan aman dan meriah. Kini, fokus publik tertuju pada keputusan FIFA dan AFC dalam beberapa bulan ke depan. Dengan waktu yang masih tersisa hingga Oktober 2025, PSSI memiliki peluang besar untuk terus melobi dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan agar Indonesia benar-benar dapat dipercaya menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukan hanya tentang menjadi tuan rumah, tetapi juga tentang kesempatan untuk memperlihatkan kepada dunia semangat dan kebersamaan rakyat Indonesia dalam mendukung timnas mereka berjuang menuju mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026.
Jika peluang ini menjadi kenyataan, maka momen ini akan tercatat dalam sejarah sepak bola Indonesia sebagai langkah penting menuju transformasi besar, membawa sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi, dan membangkitkan semangat generasi muda untuk bermimpi tinggi di dunia olahraga. Saatnya Indonesia mengambil peran lebih besar di panggung internasional, saatnya Garuda terbang lebih tinggi, dan saatnya rakyat Indonesia bersatu untuk mendukung perjuangan skuad Garuda demi satu tujuan, membawa merah putih berkibar di Piala Dunia 2026. Sederet asisten pelatih mewah dampingi Gerald van den Burg di Timnas U23 Indonesia. Sederet asisten pelatih mewah kini resmi mendampingi Gerald van den Burg di Timnas U23 Indonesia, memanaskan optimisme publik jelang Piala AFF U23 2025 yang akan segera digelar di tanah air. Timnas Indonesia U23 tengah menjalani pemusatan latihan intensif di Jakarta sebagai persiapan menuju turnamen yang menjadi ajang pembuktian generasi muda Garuda untuk unjuk gigi di Asia Tenggara. Sebanyak 30 pemain terbaik tanah air dipanggil untuk mengikuti TC sejak 20 Juni hingga 14 Juli 2025 dengan harapan mereka dapat tampil solid dan siap tempur demi meraih gelar kedua Indonesia di Piala AFF U23. Yang paling menyita perhatian publik tentu kehadiran Simon Tahamata, legenda sepak bola berdarah Maluku Belanda yang dikenal memiliki mata elang dalam memantau bakat muda. Simon turun gunung mendampingi Van den Burg sebagai asisten pelatih untuk membantu seleksi dan penguatan taktik skuad Garuda Muda. Van den Burg tidak ragu memberikan pujian tinggi kepadanya. Sebagai pelatih berpengalaman untuk level usia muda, Om Simon punya mata yang tajam seperti elang dalam mengamati pemain, ucap Van den Burg. Pilihannya pasti tidak akan salah, tegasnya penuh optimisme. Nama Simon Tahamata bukan nama sembarangan, sebab dari tangannya lahir pemain-pemain top Eropa di Ajax seperti Matthijs de Ligt dan Frenkie de Jong yang menjadi tulang punggung timnas Belanda hingga saat ini. Garuda Muda akan memulai perjuangannya di Piala AFF U23 2025 pada 15 Juli mendatang, tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dengan target tinggi dari PSSI untuk Jens Raven CS agar membawa pulang gelar, kehadiran jajaran pelatih mewah ini diharapkan menjadi kunci untuk menjaga fokus pemain di bawah tekanan besar saat bermain di kandang sendiri. Namun Simon Tahamata bukan satu-satunya nama besar yang akan membantu Van den Burg. Media Belanda pada Kamis pagi mengabarkan bahwa Frank van Kempen juga akan bergabung sebagai asisten pelatih Timnas U23 Indonesia. Frank akan terbang ke Indonesia pada 12 Maret, merupakan pelatih berpengalaman dengan lisensi UEFA Pro License. Ia pernah menjadi asisten pelatih di VV Venlo pada 2022 hingga 2024, menjadi analis video di PSV Eindhoven, serta pernah menjadi pelatih Roda JC U19 dan Helmond U21. Bahkan, ia sempat menjadi asisten pelatih Timnas Belanda U20 pada 2016, membuat pengalamannya dalam menangani pemain muda tak perlu diragukan lagi. Rencananya besok malam akan ada video call dengan Gerald, lalu akan update dengan Jordi Cruyff, dan minggu depan kita update ke semua media, kata Erik saat dikonfirmasi soal kehadiran Van Kempen. Nama Zulkifli Syukur juga menjadi tambahan berharga dalam tim kepelatihan. Mantan pemain Timnas Indonesia ini resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih dan telah terlihat hadir dalam pemusatan latihan di Jakarta sejak 23 Juni 2025. Van den Burg mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Zulkifli yang memiliki pengalaman luas sebagai pemain, mulai dari tampil di AFF Suzuki Cup 2010 dan 2014, kualifikasi Piala Dunia 2014, hingga kualifikasi Piala Asia 2015. Sebagai pelatih, Zulkifli juga pernah menjadi asisten pelatih Sulawesi Tengah di PON 2024, melatih Persela Lamongan di Liga 2, serta menjadi asisten pelatih Adiaksa FC di Liga 3. Dia akan sangat membantu membangun kekuatan Garuda Muda, kata Van den Burg menegaskan kepercayaan penuhnya. Di posisi pelatih kiper, Sjoerd Woudenberg dan Damian van Rensburg menjadi dua nama asing yang sudah tidak asing di sepak bola Indonesia. Keduanya sebelumnya menukangi posisi kiper di Dewa United, namun kini ditarik untuk memperkuat sektor penjaga gawang Timnas Indonesia U23. Damian van Rensburg yang lahir di Durban, Afrika Selatan 30 Mei 1994 masih berusia 31 tahun, tetapi telah memiliki pengalaman melatih kiper Dewa United U20 dan sebelumnya menjadi pelatih kiper Cape Town City. Ia juga pernah berkarier sebagai pemain profesional di Afrika Selatan, membela Lamontville Gold, Golden Arrows, Milano United, dan Royal Eagles pada 2013-2020. Dengan komposisi kepelatihan yang solid, berpengalaman, dan memiliki rekam jejak internasional, Garuda Muda bukan hanya memiliki keunggulan dalam semangat muda para pemainnya, tetapi juga kecerdasan taktik dan manajemen mental dari para pelatih elit ini. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Van den Burg dan jajaran pelatih mewahnya meracik kekuatan tim, membangun chemistry, serta mematangkan permainan Garuda Muda agar bisa terbang tinggi meraih gelar juara Piala AFF U23 2025. Harapan besar rakyat Indonesia kini bertumpu pada skuad muda ini.
Piala AFF U23 2025 bukan hanya ajang biasa, tetapi medan pembuktian untuk menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa Garuda Muda siap terbang tinggi membawa harum nama merah putih di pentas internasional. Laga panas kualifikasi Piala Asia Wanita 2026, Indonesia versus Pakistan. Timnas Putri Indonesia kembali akan menorehkan cerita perjuangan mereka dalam laga panas kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 pekan ini. Garuda Pertiwi akan turun dengan penuh keyakinan menghadapi wakil Asia Selatan, Pakistan, dalam pertandingan yang akan digelar malam ini di Indomilk Arena, Tangerang. Laga ini menjadi lebih dari sekadar pertandingan, karena setiap detiknya adalah perjuangan, setiap golnya adalah harapan, dan setiap langkahnya adalah bukti bahwa sepak bola wanita Indonesia terus bergerak maju, mengejar mimpi untuk kembali terbang tinggi di panggung Asia. Garuda Pertiwi yang kini ditangani pelatih berpengalaman Satoru Mochizuki, tergabung dalam grup D bersama China Taipei, Pakistan, dan Kirgistan. Hanya satu tim teratas yang akan melaju ke putaran final di Australia tahun depan. Dan itu berarti setiap pertandingan menjadi harga mati bagi skuad merah putih untuk menuntaskan misi besar mereka. Semua pemain paham betul bahwa tiket ke Australia bukan sekadar keinginan, melainkan sebuah tanggung jawab untuk mengharumkan nama Indonesia dan membawa sepak bola wanita tanah air ke level yang lebih tinggi. Langkah Indonesia sudah dimulai dengan baik saat menghadapi Kirgistan pada laga perdana. Bermain di Indomilk Arena, skuad Garuda Pertiwi sukses mengamankan 3 poin penting berkat kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh pemain debutan Isa Worps pada menit ke-66 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti Kirgistan dengan penyelesaian dingin yang membuat stadion bergemuruh. Isa Worps, pemain 20 tahun yang kini memperkuat NAC Breda di Belanda, menjalani debut manis bersama Timnas Putri Indonesia setelah resmi menjadi WNI dan langsung menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang akan menjadi tumpuan Garuda Pertiwi di laga-laga krusial mendatang. Isa Worps bukan satu-satunya debutan yang unjuk gigi, karena Felicia Deziu, Emily Nahon, dan Iris Darou juga menjalani debut mereka di laga tersebut, menunjukkan semangat dan kerja keras untuk membuktikan diri bahwa mereka layak mengenakan jersey merah putih. Isa Worps bahkan mengakui bahwa ia sempat gugup menjelang pertandingan pertamanya bersama Garuda Pertiwi, namun rasa gugup itu berubah menjadi senyuman lebar setelah ia mampu mencetak gol kemenangan yang sangat berarti untuk Indonesia. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen grup D dengan 3 poin. Namun, Garuda Pertiwi masih berada di bawah China Taipei yang berada di puncak klasemen setelah menang besar 8-0 atas Pakistan di laga perdana mereka. Situasi ini membuat Indonesia tidak hanya harus menang melawan Pakistan malam ini, tetapi juga harus mencetak banyak gol untuk mengejar produktivitas dan menjaga peluang mereka tetap terbuka untuk lolos ke Australia. Setiap gol yang tercipta malam ini akan membawa Indonesia satu langkah lebih dekat menuju mimpi mereka, dan setiap peluang akan menjadi sangat berarti dalam persaingan ketat di grup ini. Laga malam ini melawan Pakistan akan menjadi laga hidup mati bagi Garuda Pertiwi. Bukan hanya untuk meraih 3 poin, tetapi juga untuk membuktikan kepada publik Indonesia bahwa mereka memiliki semangat dan kualitas untuk berjuang di panggung Asia. Para pemain sudah mempersiapkan diri dengan matang, menjalani latihan intensif, menjaga kondisi fisik dan mental agar siap tempur menghadapi Pakistan yang tentu ingin bangkit setelah kekalahan telak dari China Taipei. Namun Indonesia tidak boleh meremehkan lawan, sebab satu kelengahan kecil bisa menghapus peluang mereka menuju Australia. Bagi Isa Worps, laga malam ini akan menjadi kesempatan kedua untuk kembali membuktikan diri dan membantu Indonesia meraih kemenangan penting. Dengan mobilitas tinggi, kemampuan menembus pertahanan lawan, dan ketajaman di kotak penalti, Isa Worps berpeluang menjadi pembeda lagi untuk Garuda Pertiwi. Memimpin lini serang bersama Sheva Imut dan rekan-rekannya untuk membobol gawang Pakistan dan memastikan 3 poin diamankan di tanah sendiri. Pertandingan ini juga menjadi momentum penting bagi sepak bola wanita Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki tempat di hati masyarakat tanah air, bahwa mereka layak mendapatkan dukungan penuh untuk terus berkembang dan melangkah lebih jauh di kancah internasional. Dukungan dari para supporter yang hadir langsung di stadion dan doa dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi energi tambahan bagi Garuda Pertiwi untuk bermain dengan penuh semangat dan kepercayaan diri. Perjuangan mereka bukan hanya tentang mengejar mimpi pribadi, tetapi juga tentang membuktikan bahwa sepak bola wanita Indonesia mampu bersaing di level Asia, bahwa para pemain ini memiliki mental baja dan kerja keras yang tak kenal lelah demi membawa nama Indonesia harum di pentas Asia. Setiap tackle, setiap umpan, dan setiap gol adalah perjuangan panjang yang dimulai dari lapangan-lapangan kecil di berbagai daerah, hingga akhirnya mereka berdiri di panggung besar kualifikasi Piala Asia. Kini, semua mata tertuju pada Indomilk Arena malam ini menanti detik demi detik perjuangan Garuda Pertiwi, menanti gol-gol kemenangan yang akan membawa mereka lebih dekat ke putaran final Piala Asia Wanita 2026 di Australia. Mereka akan bertarung habis-habisan, mereka akan berlari tanpa kenal lelah, mereka akan menunjukkan kepada dunia bahwa Garuda Pertiwi tidak akan pernah menyerah dalam mengejar mimpi untuk terbang lebih tinggi. Mari kita dukung Garuda Pertiwi dengan sepenuh hati.
Mari kita kirimkan doa terbaik untuk para Serikandi Indonesia agar mereka bisa meraih kemenangan malam ini, menjaga asa menuju Australia tetap menyala, dan membuktikan bahwa sepak bola wanita Indonesia sedang bangkit menuju masa depan yang lebih gemilang. Kini saatnya Garuda Pertiwi terbang tinggi, membawa merah putih di dada mereka dan menorehkan sejarah baru untuk Indonesia.